Paranoid adalah kumpulan narasi pendek yang menceritakan berbagai kisah mistis. Kami hadir setiap 2 kali seminggu pada hari Senin dan Kamis pukul 10 malam. Beberapa narasi yang kami bawakan merupakan pengalaman dari kejadian yang benar-benar terjadi. Beberapa hanya sekadar imajinasi, dan beberapa adalah gabungan dari keduanya. Kisah yang kami ceritakan berdasarkan dari pengalaman keluarga, pengalaman teman yang kami kenal maupun tidak kenal, dan bahkan dari pengalaman penulis sendiri. Jika Anda juga ingin membagi pengalaman mistis untuk kami ceritakan, Anda dapat mengirimkannya melalui email narasi.paranoid@gmail.com. Dukung kami dengan menekan tombol like dan subscribe, serta bagikan cerita kami ke saudara dan teman-teman Anda. Selamat mendengarkan. Gangguan Bagian 1, Asrama. Ini adalah cerita saat aku menjadi mahasiswi baru di sebuah kota kecil di Pulau Jawa. Aku menempuh pendidikan di sebuah kota yang jauh dari rumah, jauh dari ayah dan ibu. Untung saja aku memiliki kakak perempuan yang sudah lebih dulu berkuliah di sana. Aku tidak bisa sepenuhnya bergantung ke kakakku karena kami tinggal di asrama yang berbeda gedung. Lagi pula kami jarang bertemu karena kesibukan kami masing-masing. Gedung kakakku terletak di depan gerbang. Siapapun yang melewati jalan di depan asrama pasti dapat melihat gedung yang ditempati kakakku. Sedangkan gedung yang aku tempati lebih ke belakang, jaraknya sekitar 50 meter dari gedung kakakku. Gedung-gedung asrama yang kami tempati memiliki bentuk yang serupa. Bangunan tua pada masa penjajahan Belanda. Pintu utama gedung-gedung itu merupakan pintu 2 daun yang terbuat dari kaca. Terdapat aula dengan ukuran 15 kali 10 meter, dikelilingi jendela besar seketika memasuki pintu utama. Di seberang pintu utama terdapat tangga berbentuk L untuk naik ke lantai 2. Dan di sebelah kanan aula terdapat satu pintu yang menuju ke lorong kamar. Lorong tersebut memiliki lebar sekitar 2 meter. Terdapat 5 kamar di sebelah kanan lorong dan 5 kamar di sebelah kiri lorong. Begitu juga dengan lantai 2. Pintu lorong dapat terlihat begitu menaiki tangga ke lantai 2. Dan ada 5 kamar di masing-masing sisi lorong. Kamarku terletak di lantai 2, kamar nomor 416. Kamarnya cukup besar, ukurannya sekitar 4 kali 6 meter. Pada sisi kanan dan kiri pintu kamar terdapat lemari kayu yang menempel di tembok. Terdapat 2 kasur yang kami letakkan di kanan dan kiri kamar, dan 2 meja belajar di seberang pintu dekat jendela. Karena kamarku terletak di bagian belakang gedung, hanya lapangan tanah yang terlihat saat aku membuka jendela. Saat itu aku memiliki satu teman sekamar yang sedang menempuh semester akhir, sehingga dia jarang berada di kamar.
Aku dapat melihat atau mendengar hal-hal mistis. Namun, selama ini aku tidak begitu terganggu akan hal-hal tersebut. Aku hanya sekedar melihat bayangan-bayangan atau mendengar suara-suara aneh. Tapi saat aku berada di asrama, aku mulai merasa terganggu. Atau mungkin mereka mulai menggangguku. Saat malam hari, gedung asramaku akan sangat gelap karena tidak ada penerangan dari sekitar gedung. Penerang hanya dari jalan kecil di depan gedung kami. Dan tentu saja tidak ada lampu di lapangan belakang gedung. Sehingga keadaan di luar jendela akan sangat gelap pekat. Suatu malam aku lupa menutup gorden jendela. Saat itu aku sedang mengerjakan tugas di meja belajar yang menghadap jendela. Aku menunduk menghadap meja. Namun terlihat dari ekor mataku ada seseorang yang berjalan depan jendela kamarku. Awalnya aku tidak mempedulikannya. Namun kemudian dia berjalan kembali, lagi, dan lagi. Seketika aku ingat, aku berada di lantai 2. Bahkan, kamar ini tidak memiliki balkon jendela. Siapa yang barusan berjalan? Bukan. Apa yang barusan melayang? Aku langsung menutup gorden kamarku dan langsung bergegas naik ke tempat tidur. Di hari lain ketika teman kamarku mengatakan akan pulang agak malam, aku membaca sebuah buku di kasur menunggu teman kamarku pulang. Saat itu masih pukul 8 malam, namun tanpa sadar aku pun terlelap. Aku terbangun karena haus. Saat itu lampu sudah dimatikan. Aku melirik jam. Sudah hampir pukul 10 malam. Aku bangun menuju dispenser yang terletak di sebelah lemari baju dan melirik ke sebelah kasur teman kamarku. Terlihat temanku sudah tertidur di kasurnya dengan tertutup selimut sampai menutupi hidung. Mungkin temanku yang mematikan lampu, pikirku. Saat aku kembali ke tempat tidur, aku mulai memejamkan mata lagi untuk kembali tidur. Aku mendengar di luar ada yang berusaha membuka kunci pintu. Aku terkejut dan melihat ke arah pintu. Saat pintu terbuka, aku memingkirkan mata karena cahaya dari lorong menerobos masuk ke dalam kamar. Aku melihat siluet sosok wanita, kemudian dia menyalakan lampu. "Sudah tidur, Dek?" katanya. Aku tiba-tiba membeku. Aku langsung menoleh ke arah kasur temanku. Kosong. Tidak ada siapapun, bahkan selimut pun terlipat rapi. Kejadian aneh berikutnya terjadi di kamar mandi asrama. Teman-temanku yang sudah lebih lama tinggal di asrama sering berkata untuk tidak mandi jika sudah malam. Aku berpikir mereka adalah teman-teman yang baik yang peduli akan kesehatanku. Suatu malam aku terlalu asik mengerjakan tugasku di kamar hingga aku lupa waktu. Saat itu pukul 10 malam. Aku harus ke kamar mandi untuk menyikat gigi. Saat itu lorong sudah sepi, gelap, dan cukup menyeramkan. Pencahayaan dari lampu lorong dan dari bawah sela-sela pintu kamar tidak membuat lorong ini terang. Kamar mandinya terletak di sebuah ruangan di seberang pintu masuk lorong. Terdapat 6 buah kamar mandi di ruangan tersebut. 3 di sisi kiri dan 3 di sisi kanan. Sedangkan di tengah ruangan ada tembok pembatas yang dihiasi cermin besar setinggi kurang lebih 1,5 meter dan 3 buah wastafel yang masing-masing menghadap kamar mandi.
Saat aku tiba di pintu ruangan kamar mandi, suasana begitu suram, diterangi lampu yang berwarna kuning remang-remang. Aku berdiri di salah satu wastafel dekat pintu, dan mulai menunduk menyikat gigiku. Tak lama, ada seorang temanku juga masuk ke ruangan kamar mandi. Aku merasa angin dingin menyapu kulitku seketika dia melewati ke arah sisi lain wastafel. Kemudian, dia membuka keran untuk menyalakan air. Aku tidak memperhatikan siapa yang datang, karena posisiku yang harus menunduk ketika sikat gigi. Saat aku selesai, aku berbasa-basi dengannya. "Lagi bikin tugas juga, Kak? Atau baru pulang?" Namun dia tidak menjawab. "Aku duluan ya, Kak." Dia masih tidak menjawab. Aku harus menjulurkan leherku untuk melihat ke sisi lain wastafel. Aku terpaku sesaat. Tidak ada orang. Aku langsung berlari ke kamarku dan mengunci pintu. Sejak saat itu aku tidak mau lagi pergi ke kamar mandi ketika malam. Meskipun begitu, ada kalanya aku harus pulang malam dan harus mandi. Suatu hari pukul 8 malam, masih sore, pikirku. Aku masuk kamar mandi di sebelah kanan. Saat aku mulai mandi, ada yang menutup pintu sebelah kamar mandiku. Diikuti suara air seperti orang yang sedang mandi. Bulu kuduku berdiri. Aku merasa yang berada di kamar mandi sebelah bukanlah manusia. Aku bergegas menyelesaikan mandiku. Seketika aku keluar dari kamar mandi. Aku melihat kamar mandi sebelah. Saat itu tidak ada orang, bahkan lampunya mati. Hal-hal aneh terus terjadi di sekitarku saat aku berada di asrama ini. Saat itu sudah memasuki masa libur perkuliahan. Karena liburnya berdekatan dengan Natal dan Tahun Baru, jarang ada mahasiswa yang mengambil semester pendek. Beberapa teman-teman yang tinggal di gedung asramaku ini sudah pulang ke kotanya masing-masing. Tersisa 4 orang yang memilih tinggal di asrama ini, termasuk aku. Namun 3 orang lainnya adalah penghuni kamar lantai 1. Hanya aku sendiri yang tinggal di lantai 2. Aku memilih tetap tinggal di kamar walau masih sore. Entah itu membaca komik atau hanya bermain game di dalam kamar. Saat itu aku sedang mendengarkan musik dan mulai bersenandung untuk menghilangkan rasa sepi. Suaraku terhenti saat terdengar suara langkah kaki dari lorong. Aku yakin tidak mungkin ada yang kembali ke asrama di tengah-tengah masa libur. Suara tersebut adalah suara langkah kaki seorang yang menggunakan high heels. Berkali-kali suara itu terdengar melewati kamarku. Aku tahu itu bukanlah temanku. Hal itu tidak hanya terjadi sekali. Bahkan malam berikutnya, kembali terdengar suara langkah kaki seorang yang menggunakan high heels sedang mondar-mandir di depan kamarku. Malam berikutnya lagi dan lagi, hingga aku terbiasa dan aku tidak mempedulikannya lagi. Ketika malam tahun baru, saat itu pukul 8 malam, aku hendak pergi ke gedung asrama tempat kakakku berada. Langkah kaki itu terdengar lagi. Namun kali ini tidak hanya satu. Terdengar banyak sekali langkah kaki di lorong asramaku. Aku merasa takut, tapi aku memberanikan diri membuka pintu. Ketika aku membuka pintu, suara-suara tersebut menghilang. Namun, sepatu-sepatu yang kuletakkan di lorong sudah jatuh berserakan di lantai.
Ketika aku bergegas merapikan sepatu-sepatuku, kali ini terdengar suara musik dari aula depan. Seperti ada sebuah pesta dansa. Suara orang-orang yang sedang mengobrol, tertawa dan bergembira. Aku tidak bisa melihat apa yang terjadi di sana karena pintu lorong yang tertutup. Tapi aku yakin banyak sekali orang yang sedang berpesta di sana. Aku perlahan mendekati pintu menuju aula. Kali ini terdengar jelas mereka sedang berbincang. Namun aku tidak mengerti satu pun dari mereka. Mereka berbicara menggunakan bahasa asing. Ingin rasanya kembali ke kamarku, tapi aku harus pergi. Aku membuka pintu dengan rasa pasrah, entah apa yang akan aku lihat nanti. Saat aku membuka pintu aula, seketika semua suara yang kudengar menghilang. Suasana kembali sepi. Aula di depan mataku pun sangat kosong dan gelap. Aku langsung berlari turun melewati aula menuju ke gedung asrama tempat kakakku tinggal. Aku tidak sanggup untuk menceritakan semua itu ke kakakku. Aku merasa jika aku bercerita, mereka akan semakin menggangguku. Namun, kejadian aneh terakhir di asrama ini melibatkan kakakku. Saat itu perkuliahan sudah dimulai kembali. Kamar-kamar yang tadinya kosong sudah mulai terisi kembali. Hari sudah mulai gelap dan aku baru saja menyelesaikan kegiatanku di kampus. Jarak dari kampus ke asrama tidak begitu jauh. Hanya saja harus melewati gang-gang kecil untuk sampai ke asrama. Saat itu aku merasa tidak tenang. Aku berkali-kali melihat ke kanan dan ke kiri untuk melihat orang-orang yang juga berjalan di gang itu. Saat aku tiba di gerbang asrama, aku harus melewati jalan kecil yang hanya diterangi lampu jalan remang-remang untuk kembali ke gedung. Aku juga harus melewati gedung asrama tempat kakakku tinggal. Saat itu kakakku berada di depan pintu utama, duduk bersama teman-teman dari gedungnya dan terlihat sedang mengobrol. Aku hanya menyapa sambil terus berjalan karena aku merasa lelah dan ingin segera beristirahat. Saat aku tiba di depan gedungku, teman-teman yang tinggal di gedungku juga sedang berkumpul di depan pintu utama. Aku berhenti sejenak untuk menyapa dan mengucapkan selamat tahun baru. Beberapa menit kemudian, kakakku yang menyusulku menghampiriku. "Diantar siapa tadi? Baru dapat pacar?" "Siapa?" jawabku sambil menoleh ke kanan dan ke kiri. Seketika kami terdiam. Kakakku yang terlihat tergesa-gesa berkata, "Ambil baju, kamu tidur di kamar aku aja. Tadi aku lihat ada laki-laki jalannya nunduk ngikutin kamu dari belakang. Tapi aku gak lihat dia balik. Udah buruan." Kemudian tidak lama kami harus pindah ke sebuah kontrakan di bangunan tua.